Injil hari ini mengajak kita, saudara-saudariku, untuk melihat sejauh mana peran kegembalaan itu menjadi bagian dari hidup kita. Yesus menunjukkan kepada kita tipe seorang gembala. Bagi Yesus ada dua tipe gembala. Yang pertama, gembala yang sama sekali tidak dikenal oleh kawanan dombanya. Gembala ini tidak segan melukai domba-dombanya karena bukan miliknya. Ia bahkan lari meninggalkan mereka ketika serigala datang. Dan serigala itu akan segera menerkam serta mencerai-beraikan domba-domba. Sedangkan tipe gembala yang kedua adalah gembala yang mengenal dengan baik setiap nama dan suara domba-dombanya, dan sebaliknya domba-dombanya pun mengenal suaranya. Domba yang sakit dirawatnya, yang luka dibalutnya, yang hilang dicarinya, dan ini hanya ada pada Yesus, Sang Gembala sejati. Kalau begitu, maka kita sebagai para pengikut Kristus diajak juga untuk memiliki gaya dan tipe hidup sebagai seorang gembala yang mengenal dengan baik setiap nama, suara dari domba-domba gembalaan kita. Siapa domba-domba gembalaan kita? Dalam keluarga, setiap kita dipanggil untuk menjadi gembala di antara kita. Bapak, ibu, anak-anak, berkat imamat umum, kita semua dipanggil untuk menjadi gembala. Menggembalakan setiap orang yang kita jumpai dengan sikap, dengan turut-turut kata kita, dengan pola dan cara hidup kita yang baik, lemah lembut. Itulah cara hidup Yesus. Itulah cara penggembalaan Kristus bagi kita. Ketika saudara kita tertimpa kesusahan, kesulitan, penderitaan, kita hadir sebagai pemberi penghiburan, keteguhan, kekuatan. Dalam kehidupan menggereja, para imam, kaum berjubah, religius, dipanggil untuk menjadi gembala demi pelayanan umat Allah. Masa COVID-19, pada masa pandemi ini, di sana sini terjadi, atau di sana sini kita mendengar ada protes, ada macam-macam gejolak. Ada yang mengatakan, gembala-gembala ini imannya lebih kecil daripada corona. Atau ada yang mengatakan, wah, di saat-saat kesulitan, saat-saat sulit seperti ini, gembala justru meninggalkan domba-dombanya atau membiarkan domba-dombanya. Gereja Katolik mungkin tidak salah mengambil sikap seperti itu. Tatkala kembali kepada apa yang disebut dengan pro-life, yaitu membela kehidupan. Meskipun kemudian kebijakan-kebijakan seperti itu harus ditinjau kembali agar menjadi memihak kebaikan bersama dan tidak menelantarkan yang lain. Sampai di sini kita disapa agar saling memahami, saling memberi informasi, saling menyokong, saling mendukung, saling memberi solusi dengan cara yang santun, dengan cara yang bermartabat, tidak saling menuding, tidak saling mempersalahkan. Karena ketika kita tiba pada daya refleksi seperti itu, dengan saling mempersalahkan, dengan saling menuding, dengan mempersalahkan yang lain, pada saat yang sama kita justru keluar dari
alur daya keselamatan Allah. Alangkah indahnya tatkala kita mencontoh Gembala Agung kita, saling menyokong, saling mendukung, saling menyemangati dengan cara-cara yang lembut, dengan bahasa kasih, agar karya keselamatan dan kebijaksanaan Allah yang ada pada kita tetap menjadi genggaman kita di dalam karya pelayanan kita. Dengannya, kerajaan Allah tetap menjadi bagian dari hidup kita di dalam situasi sulit sekali. Mari kita belajar. Yesus mungkin menyapa kita pada masa pandemi ini agar kita kembali sadar seperti Petrus tatkala ia ketakutan dan mau meninggalkan Yerusalem karena ancaman kematian. Pada saat yang sama, Yesus menyadarkan dia, "Hei Petrus, quo vadis? Aku kembali ke Yerusalem untuk disalibkan yang kedua kali." Saat yang sama, Petrus menyadari dan lalu menjadi berani lagi untuk bangkit dari kelemahan manusiawinya, kembali ke Yerusalem dan memberi diri untuk pemberitaan Injil yang telah dimulainya dan kini ditantang dengan penganiayaan. Pandemi COVID-19 menantang kita sejauh mana kita memelihara persekutuan kita. Dalam kesulitan seperti ini, dalam tantangan seperti ini, sejauh mana kita dengan bijaksana membangun kembali atau memantapkan keutuhan persekutuan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berefleksi dan kita bermenung. Sembari kita membawanya dalam istirahat malam kita. Allah akan mengutus malaikat pelindungnya untuk menyertai kita dalam istirahat malam ini. Semoga istirahat malam kita ini menyenangkan, membahagiakan, mendamaikan kita. Besok kita bangkit dengan semangat baru untuk memuji dan memuliakan Allah lewat cara hidup kita, melalui talenta dan kecakapan kita. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang ke hadapan Allah, baik yang sakit biasa, bukan karena COVID, tetapi terlebih mereka yang menjadi korban COVID-19. Semoga mereka diperkenankan Allah untuk menikmati kehidupan kekal. Allah menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh